Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Semoga seluruh yang hadir masuk surga. Amin. Yang punya utang, semoga utangnya dilunasi Allah. Amin. Yang lagi sakit disembuhkan Allah. Yang belum punya jodoh diberi jodoh. Yang sudah enggak. Kagem Pak Ustadz Masykur ya, Ihsan, Ustadz Saiful Anam, Ustadz Sentot, Kiai Saiful Anam, kalih Haji Muhammad Tansi. Sinten malih? Akhirnya ngapal kula. Mas Arif Satria, calon doktor. Rencana dulu mau ke Rusia nggak jadi karena masih ada operasi militer. Untuk kedua kalinya, mari kita tarik rahmat Allah dengan sama-sama baca Bismillah. Seluruh ortom tidak saya sebut satu-satu. Pokok intinya langsung ke materi. Tidak memperkenalkan diri dan asumsi saya dulu sudah pernah sini ya, karena itu sudah dikenal, anggap aja dikenal. Fikih kebudayaan, Bapak, Ibu-ibu, seluruh kader-kaderku, fikih kebudayaan itu isinya apa? Ada 3. Pertama, hubungan antara agama dan budaya, kemudian tradisi, yang terakhir seni. Hubungan antara agama dan budaya, para ustadz, para mubalik, para kiai, kebanyakan salah paham. Ada 2 bentuk. Ini nggak ada hubungannya dengan capres kemarin ya. 2 bentuk. 1, berpendapat bahwa agama dan budaya nggak mungkin bisa disatukan. Yang satu dari Allah, yang satu bikinan manusia. Agama dan budaya nggak mungkin disatu. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, agama dan budaya mustahil bisa dipisah. Nah, kebanyakan para tokoh kita, utamanya di Muhammadiyah, 99,99% memilih yang nomor 1. Agama dan budaya tidak bisa disatukan. Pendapat seperti ini harus saya nyatakan salah. Yang benar, agama dan budaya mustahil bisa dipisah. Itu pendapat. Pertanyaannya adalah apa dasarnya? Gitu ya. Apa dasarnya sehingga agama dan budaya nggak mungkin bisa dipisah? Nah, ini pendapat sedikit orang. Nah, saya termasuk yang berpendapat sedikit itu. Sekali lagi, apa dasar saya? Nah, untuk memulai bahasan ini, saya ambilkan kaidah fikih. Bunyinya gini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Malayatimul wajib illa bihi wa huwal wajib. Suatu kewajiban tidak akan sempurna kalau tidak ada yang mendukung, maka yang mendukung itu menjadi wajib. Saya ulangi terakhir, suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung, maka yang mendukung itu menjadi wajib. Pertanyaannya adalah apa yang wajib, apa yang mendukung sehingga yang mendukung itu menjadi wajib. Saya yang bertanya, saya sendiri yang jawab. Keren ya? Ini khas cepu, khas cepu. Saya tak jawab diri. Apa yang wajib? Yang wajib sholat 5 waktu. Apa yang mendukung? Menutup aurat. Pertanyaannya adalah, untuk menutup aurat pakai apa? Boleh nggak pakai daun jati? Boleh. Sholat pakai daun jati. Allahu Akbar. Wah, kesak-kesik ya. Belum genap 1 rakaat sudah jebol. Gatel, diganti. Daun pisang boleh? Boleh. Allahu Akbar. Begitu rukuk, begitu sujud,
Begitu rakaat 4 dedel duel jebol, berarti nggak aman. Diganti plastik. Allahu Akbar. Waduh, sholatnya siang, panjang, gerah. Apalagi kalau terawih. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau plastiknya tadi transparan. Aduh, nggak mungkin kita datang ke sini ya. Nggak aman. Yang paling aman adalah pakai kain. Maka mengadakan kain hukumnya wajib. Kalau nggak ada kain, nggak mungkin kita ke sini. Kalau nggak ada kain, mustahil ajaran agama terlaksana dengan benar baik. Kain adalah produk budaya. Jadi kalau tidak ada produk budaya, nggak mungkin. Contoh terakhir, kedua, apa yang wajib? Naik haji. Untuk naik haji mesti ke Mekah, kan nggak mungkin ke Madinah. Untuk ke Mekah nggak mungkin orang Jawa ke sana. Alasannya ada laut. Berarti nggak bisa. Kalau Doraemon yang kota ajaib, nah itu kan fiksi. Sunan Bonang ngilang, itu kan cerita. Jadi berlaku kaidah fikih al-wasailulaha ahkamil maqasid. Sarana hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya wajib, maka sarananya menjadi wajib. Kalau tidak ada sarana, maka tujuan tidak tercapai. Contoh, mencerdaskan manusia hukumnya wajib, berarti sarananya harus ada. Kalau nggak ada sarana, tujuan tidak tercapai. Apa sarananya? Ada sekolah, ada kampus, ada madrasah, ada pondok, ada masjid, ada sekolah Muhammadiyah, ada pesantren Muhammadiyah. Kalau nggak ada ini, tujuan mencerdaskan bangsa nggak mungkin tercapai. Kalau begitu, mengadakan sarana hukumnya wajib. Al-wasailulaha ahkamil maqasid. Begitu pula kalau mau naik haji ke Mekah harus ada sarana. Pakai getek boleh, tapi mati. Pakai ketendang 3 meter mati. Pakai perahu, aduh, pakai kapal. Pakai kapal kira-kira berapa bulan Bu sampai? Rok. Apalagi kalau 2 bulan. Apalagi dok ininya habis. Bisa 2 bulan, 3 bulan. Begitu sudah sampai Mekah, ternyata hukumnya udah selesai. Aduh, ngulang setahun. Nggak aman. Yang paling aman adalah pesawat, perahu, getek, kapal, pesawat. Namanya produk budaya, namanya budaya transportasi. Jadi yang namanya budaya itu bukanlah reog, wayang, bukan. Itu bagian kecil. Jadi budaya, ada budaya kelautan, ada budaya pertanian, ada budaya pendidikan, ada budaya hukum, ada budaya sosial, ada budaya alat-alat makan. Loh, jadi budaya luas, bukan tari-tarian itu contoh kecil. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, berdasarkan ini berarti agama dan budaya mustahil bisa dipisah. Nggak mungkin. Jadi kalau nggak ada sarana, sekali lagi orang Indonesia tidak mungkin naik haji. Terakhir, minum hukumnya wajib, wudhu hukumnya wajib, mengadakan tempat wudhunya, mengadakan tempatnya wajib. Tempat ini namanya produk budaya. Dulu kalau di zaman Nabi pakai kolam, olah, terus kemudian di Jawa berhubung jadi padasan. Tahu padasan enggak? Padasan. Sekarang padasannya hilang, diganti keran. Kalau nggak ada kolam, nggak ada padasan, nggak ada keran, caranya wudhu ya. Mau minum perlu tempat. Nah, tempat itu namanya produk budaya nih. Di zaman Nabi nggak ada model gini, apalagi plastik nggak ada. Sekarang model begini. Dulu kalau di Arab pakai apa ya? Kalau pakai batok nggak ada. Di Jawa pakai batok, terus pakai apa? Pakai bambu, pakai tanah, pakai besi. Nah, sekarang pakai plastik. Nah, ini namanya produk budaya. Kalau nggak ada produk budaya, kita nggak bisa minum. Berarti agama dan budaya
tidak bisa dipisah. Maka kenapa kok hari ini orang berpendapat budaya dan agama itu tidak boleh disatukan? Karena dulu para ustadznya tidak pernah belajar ilmu budaya. Itu satu. Sekarang masuk ke tradisi. Bapak, ibu-ibu, apakah akikah yang lahir bayi 3 bulan baru lahir terus kemudian disembelihkan kambing? Pertanyaannya adalah, itu ajaran Islam atau tidak? Ayo, saya ulangi, itu ajaran Islam atau tidak? Ajaran. Tapi sebelum ada Islam, dulu sudah ada akikah. Karena itu akikah itu sebetulnya ajaran jahiliyah. Jahiliyah, yes. Jadi dulu sebelum ada Nabi, sebelum datang Islam sudah ada akikah. Kalau lahir anak, kemudian disembelihkan kambing, terus kemudian darahnya ditagih gini, darahnya netes, tes, kemudian kepalanya dicukur, darahnya dilumurkan ke kepala. Terus datang Islam, cukup, kata Rasulullah, bentuknya tetap dipertahankan. Saya ulangi, akikahnya tetap dipertahankan bentuknya, tapi isinya yang diubah. Diubah gimana? Dari melumurkan darah ke kepala, diubah menjadi minyak wangi. Dulu nggak ada minyak wangi, tapi darah oleh Nabi Muhammad diganti minyak wangi. Pertanyaannya adalah, ibu-ibu, bapak-bapak, kader-kaderku, pertanyaannya adalah, tindakan Rasulullah mempertahankan bentuk. Nah, bentuknya kan dipertahankan tadi. Kemudian isinya diubah. Yang diubah hanya isinya, tapi bentuknya tetap yang namanya akikah, tapi isinya diubah. Dari darah diubah menjadi minyak wangi. Pertanyaannya adalah, tindakan Rasulullah itu disebut apa? Ayo, monggo. Disebut? Oke, tak jawab dewi. Aku yang bertanya. Di buku-buku belum ada, di YouTube belum ada. Karena yang menciptakan istilah aku sendiri. Disebut desakralisasi. Terus sekarang di Jawa, ini berhenti sekarang di Jawa. Di Jawa, ibu-ibu, dulu sebelum ada Islam, seluruhnya Nusantara ini Hindu dan Buddha. Seluruhnya nggak ada Islam. Dulu di Jawa sudah ada selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari sudah ada selamatan. Dulu kalau selamatan itu gini, orang lagi menggakbir, mati, su'ul khotimah. Menurut keyakinan kejawen, orang yang su'ul khotimah ini rohnya gentayangan kayak Vina. Vina kan gentayangan kan, nggak masuk surga itu. Sekarang yang nonton Vina sudah sampai 3 juta itu. Rohnya gentayangan, nggak masuk surga. Terus kemudian orang yang punya rumah, istrinya bertanya kepada empu, wahai empu, bojoku mati karena nenggak khamer, ora iso masuk surga. Ada enggak pengampunan dari Tuhan? Oh ada. Piye carane? Mintalah pengampunan pada hari ke-3, 7, 40, 100 sampai 1000 selamatan. Tujuannya biar diampuni. Satu. Yang kedua, orang baik mati langsung masuk surga. Terus rohnya bisa setelah 3 hari. Aku wis mati, bojoku tak tinggal iki yo. Seneng ora yo, aku tak medun sih, medun. Begitu turun, dul. Kok bojoku, anakku tak tinggal mati kok ora sedih. Padha ndongakno aku. Ya wis, aku tenang balik nang surga. Hari ke-7, 40, 100 sampai hari ke-1000 lagi. Ini sudah hari ke-1000 aku mati. Kalau nanti rohnya pas turun ke bumi kok bojoku nggak sedih, ya sudah aku lepas dunia. Akhirnya nah, tiba-tiba datang Islam, kata Sunan Kudus, ini haram,
Kemudian tentang sama Sunan kata Sunan kalau laki-laki ini berarti sih, oh kabur, kamu nggak dapat jadi dai, kamu dapat jadi hakim konstitusi. Terus akhirnya kata Sunan sama Sunan Joko, biarin 3 hari biarin, 7 hari biarin, 100 hari biarin, 1000 hari nggak apa-apa. Terus kita pertahankan bentuknya 3 hari, 7 hari, 40 hari. Terus isinya kita ubah. Mulanya pakai doa. Oh, wilayah yang kemarin satu. Kita ganti. Kita ganti. Allahumma firlaha Rabbana atina fi dunya hasanah. Kalau mulanya masih pakai doa-doa dari non-muslim, kita ganti. Kita ganti kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mulanya masih pakai doa-doa dari Buddha, kita ganti. Kata saudara, kita ganti apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai hurufnya pertanyaan, tindakan Sunan Bonang bersama Sunan Kalijogo mempertahankan bentuk, mengubah isinya disebut apa? Nah, Rasulullah tadi apa? Mempertahankan bentuk, mengubah isi disebut desakralisasi. Sunan Bonang mempertahankan bentuk, mengubah isi disebut berarti tahlilan itu boleh atau dasar. Nah, metode yang saya sampaikan ini di dalam manhaj tasawuf disebut bayani. Jadi di dalam manhaj tasawuf Muhammadiyah ada bayani, burhani, irfani. Nah, ciri bayani itu 5. Salah satu adalah menganalisa wahyu, menganalisa hadis, menganalisa kitab gundul, menggunakan kias, menggunakan analog. Analog itu penyamaan kayak gini, Ibu. Contoh tadi, Rasulullah bayar zakat pakai gandum. Di Indonesia nggak ada gandum. Oh, berarti persamaannya apa? Oh, di sana makanan pokok gandum. Kalau begitu makanan pokok Indonesia apa? Beras. Nah, penyamaan itu disebut kias. Nah, aku juga melakukan kias. Apa? Rasulullah mempertahankan bentuk, mengubah isi. Sunan Bonang mempertahankan bentuk, mengubah isi. Nah, tindakan seperti ini namanya kias, masuk kategori bayani. Berarti secara bayani menggunakan manhaj tarjih Muhammadiyah, tahlilan itu boleh. Ada dasar. Lah kemarin kok nggak boleh? Karena kemarin belum ketemu aku, sehingga orang tidak bisa menjelaskan. Satu, itu bid'ah. Oh tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong nanti pulang klik Google, download himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Klik Google gratis. Atau beli himpunan putusan tarjih, harganya 175.000, murah. Gini loh, yang buku 3. Ada 1, 2, 3. Nah, klik Google himpunan putusan tarjih. Jadi aku ngutip himpunan putusan tarjih, enggak ngarang, enggak. Apa kata himpunan putusan tarjih? Menurut himpunan putusan tarjih, ibadah itu dibagi loro. Siji, ibadah khusus. 2, ibadah umum. Ibadah khusus, ibadah umum. Pertanyaannya adalah, apa itu ibadah khusus? Apa itu ibadah umum? Ibadah khusus adalah ibadah yang caranya, waktunya, jumlahnya, tempatnya, redaksinya sudah diatur oleh Allah dan Rasul. Contohnya sholat, zakat, haji, azan. Berlaku prinsip. Nah ini prinsipnya. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Prinsip dari ibadah ini haram hatta yadulat dalil awamiri. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa kemarin Ramadan kok sholat? Ramadan kenapa puasa? Karena ada perintah. Kalau nggak ada perintah, nggak boleh. Barang siapa nambahi
disebut bid'ah, barang siapa ngurangi disebut bid'ah. Bid'ah itu di ibadah khusus. Contoh nih, aku mau pahalanya banyak, karena itu adanya saya tambahin deh biar pahalaku banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Nambahi disebut bid'ah, ngurangi disebut. Aduh, dari dulu kok sholat isya 4, aku kan capek. 1 aja, boleh? Enggak boleh. Nah, sekarang ibadah umum Bu. Nih, ibadah umum. Tahlilan khusus. Jadi bid'ah itu berlaku untuk ibadah khusus. Nah, ibadah umum adalah ibadah yang caranya, waktunya, jumlahnya, tempatnya, redaksinya tidak diatur oleh Allah dan Rasulullah secara rinci. Contohnya ini ibadah duniawi, muamalah. Contohnya bal-balan, bisnis, sepak bola, pertanian, hal-hal yang duniawi, tradisi, tari-tarian. Pertanyaan saya kepada yang paling depan, bapak-bapak, mbak-mbak, adik-adik, imawan, imawati, pertanyaannya adalah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari yang kita sebut tahlilan itu masuk ibadah khusus atau ibadah umum? Umum. Kalau umum berarti boleh ditambahi, boleh dikurangi, boleh, berarti gak ada bid'ah. Contoh, dari dulu kok 1000 hari saja, saya ganti aja deh 1007, boleh? Boleh. Dari kemarin kok 3 hari aja, 7 hari ya, saya bosen, saya ganti 1,5 hari, boleh? Boleh. Berarti tahlilan itu tidak bid'ah. Ditambahi boleh, dikurangi boleh. Ini bukan ibadah khusus, tapi ibadah umum. Nah kemarin, sekarang sudah terjadi perubahan. Hukum telah terjadi perubahan. Mengapa nanti terjadi? Ya itu nanti. Karena siapa tahu nanti dalam dialog terjadi pertanyaan itu. Aku langsung jelas dong. Berarti Muhammadiyah tidak membid'ahkan, tapi mengharamkan. Bid'ah orang tapi kok haram? Ceritanya gini. Dulu ada orang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari nggak punya duit, kemudian utang, bayar, nanti janji kalau acara udah selesai tak bayar. Begitu acara selesai bayar, ditagih nggak bayar, berantem. Gede-gede acara 1000 hari, ditagih nggak punya duit, berantem. Nah kata Muhammadiyah, nah ini haram karena nggak punya duit. Tapi bagi orang yang kaya, duitnya banyak, pelit, nggak pernah sedekah, menjadi wajib. Kapan lagi gitu? Jadi berarti kalau begitu tahlilan tidak bid'ah, tahlilan boleh. Sekarang sholawatan. Setelah sholawatan baru tak ceritakan kok Muhammadiyah mulai berubah dari kapan. Sholawatan dulu. Gara-garanya gini, mendadak tanggal 28 November 2022 kemarin, Romo Profesor Dr. Muhajir Effendi, ayahanda kita, saya menyebutnya Romo. Romo itu bukan Katolik, Romo itu ya ayahanda, itu kan basa Jawa. Mendadak beliau sholawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Geger orang Muhammadiyah, lo kok Muhammad sholawatan gitu? Apa sudah ada keputusan tarjih? Rame. Akhirnya orang bertanya kepadaku, pada Jabri, tanganku capek. Aduh, akhirnya saya bilang, aduh, tanganku capek. Terus, kalau begitu aku akan mengadakan sholawatan Muhammadiyah bersolawat biar orang sekalian tahu. Nah, ketika aku bermaksud mau mengadakan Muhammadiyah bersolawat, ide ini kecium sama DPP INM, ketuanya Mas Musawir. Nah, kata Mas Musawir, Kiai,
biarlah kami yang muda DPP IMM menyelenggarakan sholawatan. Oke, siap. Kiai nanti jadi narasumber. Oke. Akhirnya tanggal 15 Desember 2023 kemarin, 2022 kemarin, bertempat di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, DPP IMM sholawatan. Judulnya sholawat eksklusif. Sebelum acara dibuka, sebelum Sang Surya, sebelum Indonesia Raya, sebelum orang dibacakan Quran, IMM Ciputat sholawatan di gedung PP Muhammadiyah. Sholawatan selama 30 menit. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Orang-orang berduyun-duyun-duyun. Loh, Muhammadiyah kok bersolawati piye to? Rame, makin penuh. Terus anak IMM Ciputat bersolawat terus. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Terus orang berduyun penuh. Begitu penuh 30 menit selesai, maka panitia mengumumkan, kepada Kiai Cepu ayahanda kami dimohon untuk menjelaskan kenapa kok sekarang Muhammadiyah boleh bersolawatan. Akhirnya aku cerita. Setelah itu sebelumnya, akhirnya aku dipanggil oleh Sekum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Romo Profesor Abdul Mukti. Panggil Kiai Cepu ke sini. Pengajian di rumah pribadiku. Jadi pengajian di rumah pribadi. Akhirnya datang ke rumahnya beliau. Pengajian pribadi. Cuk. Begitu saya sudah sampai, ternyata yang datang para tokoh. Katanya pengajian pribadi di rumah, ternyata yang hadir para tokoh Muhammadiyah. Kemudian oleh Romo Abdul Mukti, aku diminta menjelaskan, Husain, seperti apa pendapat kamu kemarin? Maka aku ulangi penjelaskanku tentang fikih kebudayaan. Apa kata beliau? Keren. Nah, sebelum itu ada dua peristiwa lagi. Tanggal 10 Agustus 2022 bertempat di PDM Bantul. Saya telepon kepada panitia bilang gini, panitia tolong ketika aku lagi ceramah hadirkan majelis tarjih. Harus. Mengapa? Karena aku akan menyampaikan hal-hal yang kalau nanti tidak ada majelis tarjih, para seniman nanti digebukin. Seniman nggak tahu dalil, karena itu jangan digebukin. Kalau mau digebukin aku, karena itu tolong hadirkan majelis tarjih. Alhamdulillah dihadirkanlah dewa tarjih. Dedengkotnya, ahlinya yang nomor 1 tarjih, namanya Profesor Dr. Samsul Anwar. Wah, saat itu bayanganku akan terjadi debat antara Kiai Cepu dengan Profesor Samsul Anwar. Bayanganku. Saya menyampaikan pandanganku tentang fikih kebudayaan dan kritikku terhadap HPT. Ternyata 3 kritikku dan pandanganku terhadap fikih kebudayaan seluruhnya diterima tanpa catatan. Peristiwa yang terakhir tanggal 23 November 2023, berarti belum lama. Ketua Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terus kemudian Komisi Fatwa Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Kiai Cepu bertiga menyampaikan pandangan tentang seni
Nah, aku menyampaikan fikihku, termasuk sholawatan yang saya bolehkan, tahlilan itu saya bolehkan. Begitu selesai saya presentasi, alhamdulillah Ustadz Sentot, Komisi Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Komisi Fatwa, dan Ketua Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak komplain. Tidak, yes. Akhirnya, nah ini baru kunci kenapa kok Muhammadiyah berubah. Muktamar di Solo kemarin ada 7 agenda, 7. Selama kepemimpinan Profesor Haidar Nasir bersama Profesor Abdul Mukti selama 5 tahun ada 7 agenda prioritas. 7, yes, selama 5 tahun itu 7 agendanya prioritas. Yang nomor 3, nomor 1, nomor 2 tidak saya baca, langsung nomor 3. Nomor 3 itu bunyinya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Boleh klik Google nanti, 7 agenda prioritas Muktamar Muhammadiyah yang diputuskan kemarin. Tuh, nomor 3-nya adalah memperluas dan memperkuat dakwah di akar rumput. Maksudnya piye? Dijelaskan oleh Romo Profesor Haidar Nasir. Maksudnya adalah pendekatan dakwah Muhammadiyah mesti berubah. Berubah piye toh? Berubah, mulanya hanya di kota, sekarang di grassroots, di ranting-ranting, di desa-desa. Terus kata beliau cirinya 3. Kalau dakwah di grassroots itu yang populer, yang mudah diingat, yang populis. Apa itu? Diterjemahkan oleh Profesor Muhajir, itulah sholawatan, itulah berjanji. Jadi kalau begitu dakwah Muhammadiyah sudah berubah. Karena itu yang atas sudah berubah. Nih, Ustaz Bentot, yang atas sudah berubah. Masa yang cabang nggak berubah? Yang atas sudah berubah. Kebijakan atas sudah berubah. Dakwahnya sudah berubah. Tahlilan sudah boleh. Enggak beda, sudah enggak beda. Penjelasannya tadi. Lah kemarin itu kan kemarin. Sekarang sudah diralat. Nah, karena itu kesempatan saya pada pagi ini fikih kebudayaan antaranya menjelaskan bahwa kita mesti berdakwah di akar rumput. Salah satunya bisa menggunakan berjanji, bisa menggunakan sholawatan, agar orang-orang yang dulu anti Muhammadiyah karena nggak sholawatan, nggak tahlilan, sekarang boleh, sehingga Muhammadiyah sudah berubah ya. Karena sudah berubah berarti tahlilan nggak apa-apa. Nah, yang dosa adalah haram kalau nggak punya duit tapi makso. Sebentar, jam berapa? Jam 8. Oke. Demikian prolog, judulnya prolog. Barangkali saya kembalikan lagi kepada Mas Arif Sam. Ada pertanyaan atau ada saran, ada sanggahan, ada kritik, ada unek-unek, monggo. Monggo, Mas, dipimpin langsung atau apa? Ada yang mau ditanyakan, disilahkan. Ini saya anggap prolog. Matur suwun. Oke, baik. Ini memang beda. Ya, beda biasanya langsung selesai. Tapi ini ada sesi tanya jawab. Kenapa? Memang pematerinya berbeda dari yang lain. Monggo. Biasanya orang nonton. Nonton. Monggo, ada pertanyaan. Monggo Pak Saiful. Monggo. Monggo Pak Saiful. Monggo, menawi enten pertanyaan. Monggo Ibu, nggih. Oh ya. Perkenalkan nama dan alamat. Status nah. Status. Cek, halo. Cek. Kenalke Ibu. Ora kenal. Masa ora kenal. Lupa mesti.
Ya Allah, yang cepu toh. Ini sesama cepu nih. Pulau cepu, Bu Halimah saking cepu. Sama-sama IPN. Reuni di sini untuk yang kedua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan sugeng rawuh Mas Kusen, asli Kapuan, sebelah om saya ya. Rumahnya sekampung dengan om saya, murid kawan saya di IPM di Tony ya. Satu pertanyaan yang menggelitik. Kita itu sudah terkenal anti ya istilahnya ya, anti tahlilan, anti yasinan. Lah kok ijik-ijik sekarang fikih budayanya membolehkan dan tidak ada larangan dari PP ya. Kalau tadi Mas Kusen ini menyampaikan pernah diaturi ke tempatnya Pak Abdul Mufti ya untuk mengisi kajian keluarga, gampangannya begitu ya, tidak ada penolakan. Nah ini mohon pencerahannya, bagaimana kita ini di akar rumput, menggoyang rumput ya, dengan sesuatu yang apa ya istilahnya mungkin disharmonisasi ya dengan apa yang ada di akar rumput. Itu saja supaya gerakan kami itu benar-benar bisa diterima ya, kemudian bisa seperti saudara kita yang gampang sekali mengumpulkan orang. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kula teng daleme mboten. Oh, nggih monggo. Nggih. Itu Mas Bojo ada di sana. Nggih. Monggo mangke diaturi pinarak. Terus kalian ini dari PCA tadi krisak-krisik ngelamar, nggih. Saya minta disisipkan waktunya nanti untuk bisa mengisi kajian PCA di Masjid Mujahidin. Kundure dipending sak jam ya. Siap. Iya. Perintah nih ya. Siap-siap ya. Nggih. Terima kasih. Ini sekalian Ibu-ibu, nanti semua ketua ranting untuk mengerahkan anggotanya ya. Ini ketemu Mas Kusen nanti bisa diskusi di sana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Halimah. Oke, monggo Ki, langsung dijawab. Oh. Monggo Ki. Terima kasih ini atas pencerahannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya cari di Google, di HPT saya juga punya, semua itu tidak membolehkan tahlilan. Semua itu saya sudah baca itu semuanya. Dan Bapak Ibu juga sudah saya kira yang telung dina, pitung dina dan seterusnya. Secara fikih dan itu ada. Kalau ada perkembangan yang tadi disampaikan oleh Kiai Cepu, mungkin nanti kita nunggu istilahnya fatwanya gitu. Fatwa dari tadi agar nanti di bawah tidak timbul polemik begitu ya. Nah, karena ini juga menjadi salah satu bagian dari yang selama ini kita upayakan, yaitu memberantas TBC dulu itu ya, tahayul bid'ah dan khurafat. Maka itu nanti juga akan ketemu dengan definisi ibadah yang tadi disampaikan, mana yang maktuh, mana yang bukan. Kemudian yang kedua definisi tentang bid'ah itu sendiri. Maka ini nanti perlu ada semacam apa ya, fatwa dari itu mungkin ya Pak Saiful ya. Kalau yang saya pahami itu demikian ya. Mungkin Pak Saiful punya perspektif yang berbeda mengenai yang tadi disampaikan. Saya khawatir nanti terjadi ini apa, gejolak begitu ya, sehingga yang saya pahami di buku Tarji tanya jawab maupun yang di Google itu tidak membolehkan. Hanya di situ yang banyak ditanyakan itu bagaimana menyikapi ketika diundang gitu. Nah begitu, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut atau ditambahkan oleh Pak Saiful. Ini juga budayawan, ini juga kayaknya ragu-ragu mau menyampaikan ini. Ini ragu saya kira itu. Monggo Pak Saiful, enggak apa-apa. Kalau saya begitu, masih mungkin juga orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ini dalam konteks
fatwa itu kita belum menemukan yang tadi disampaikan. Itu baru mungkin wacana atau usulan atau pemikiran yang nanti diharapkan menjadi sebuah arus besar ideologis ya. Saya kira nanti perlu ada penjelasan begitu ya. Ini para kiai-kiai udah mau kesini semua ini. Iya ini kiai-kiai semuanya ya. Tapi yang saya pahami begitu Pak Kiai, saya udah punya bukunya, hampir punya saya semuanya. Kemudian saya cari di itu, ya kalau misalnya dalam pengertian yang umum itu adalah itu dalam konteks pendapat masih pribadi sifatnya. Kalau ini menurut saya juga nanti perlu ada perlu ada semacam pembakuan dalam bentuk buku yang perlu kita jadikan sebagai pedoman begitu. Jadi nanti mungkin perlu tindak lanjut, ini sebuah pemikiran besar ya, kayak misalnya sholawatan begitu. Ini kan sebuah kontroversi yang perlu didiskusikan. Kemudian tahlilan, mau orang itu tahlilan sih malah ngundang tahlilan aja, orang geger itu. Mungkin bentuknya ya. Tadi mungkin jangan sampai nanti ini salah paham begitu Pak Husein. Terima kasih. Siap, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menambahkan, saya termasuk orang yang tidak namanya lengkapnya DRS Sarhadi, salah satu pimpinan cabang Muhammadiyah. Sedikit yang saya ingin sampaikan bahwa saya dari dulu memang tidak pernah mengharamkan atau membid'ahkan tahlilan. Cuman saya tidak setuju dengan salah satu dari model tahlilannya. Salah satunya di dalam tahlilan itu kan ada satu namanya hadoroh atau mengirim katakanlah pahala tahlilan. Itu kan mengirim pahala. Kemudian di dalam tahlilan itu ada yang disebut dengan apakah wasilahnya seperti itu. Contohnya ila hadrati Nabi Mustafa, termasuk sampai ke bawah ini di dalam model Muhammadiyah. Kalau itu tahlilan nanti dijadikan sebagai bagian dari yang dibolehkan, model seperti apakah tahlilannya, apakah hanya tahlilan secara umum atau hadorohnya itu tetap dibawa seperti di kalangan umumnya. Yang kedua, sholawat itu banyak macamnya. Karena selama ini yang dibid'ahkan oleh Muhammadiyah, yang tidak dipakai oleh Muhammadiyah, salah satunya adalah sholawat nariyah, sholawat burdah, atau mungkin sholawat al-fatih. Apakah nanti Muhammadiyah juga akan mengikuti jejak seperti itu? Karena di dalam makna-makna menurut konsep majelis tadi sebelumnya, bahwa sholawat nariyah dianggap sebagai mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini perlu dijelaskan, perlu dicerahkan kepada masyarakat umum supaya yang membaca sholawat di sholawatan itu tidak semua sholawat dipakai atau memang boleh dipakai, termasuk sholawat nariyah tadi. Apakah kalau saya suka baca sholawat dan saya memang senang baca sholawat, tapi sholawat-sholawat yang diantaranya seperti tadi. Tapi ada beberapa sholawat yang saya baca di majelis tadi pun, termasuk sholawat burdah atau sholawat nariyah, termasuk tidak diperkenankan untuk dipakai untuk membaca sholawat. Itu saja, minta pencerahannya dan terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili nama saya Arif Fahmi, kebetulan wakil dari cabang Wanarja, tetangga. Saya mewakili dari keseluruhan yang ada di jamaah
saya sudah muter-muter Nun Sewu, Pak Kiai. Jadi ada sebaiknya barangkali yang sekedar masukan sajalah. Sebagai gerakan Tasdidiyah di Muhammadiyah itu memang Nun Sewu tidak tabu dengan masukan-masukan baru. Namun dibalik itu semua, jangan bikin satu Nun Sewu ya. Kita berupaya untuk secara bijak. Barangkali kalau seorang budayawan dan lain sebagainya itu akan mengeluarkan satu statement itu mestinya dengan kebijakan lebih dahulu. Karena di luar ini Nun Sewu itu kisruh akhirnya. Apa kita harus berterima kasih dengan hasil kekisruhan ini? Ngapunten nggih. Kita sudah terbiasa memahami tarjih. Himpunan putusan tarjih itu juga berdasarkan keputusan-keputusan yang baru dan kita pahami. Namun kalau Nun Sewu, kalau ini masih kita anggap sebagai wacana, misal pun ini sudah menjadi bahan perbincangan dan diskusi secara khusus di tingkat PP sana, kami yang di akar rumput ini grassroots Muhammadiyah itu akan kaget luar biasa karena belum tahu fatwa dari hasil keputusan tarjih itu. Kalau disampaikan secara tergesa-gesa seperti ini, ngapunten, nanti setelah ini bukan saya menjamin Muhammadiyah pengajiannya menjadi bubar, tapi saya yakin mereka kan berpaling ke tempat-tempat lain. Mohon disampaikan secara bijak ketika ada satu pendapat, ini saya rasa ini bahan kajian. Kita duduk di kajian-kajian ilmiah lebih dahulu, kemudian kita sampaikan alibinya, kemudian diterima atau tidaknya, barulah di PP Muhammadiyah itu menjadi satu keputusan yang valid ditarjih, sehingga kita di bawah tidak menjadi kisruh. Ngapunten, saya tidak akan berbicara yang lebih banyak tentang sholat dan sebagainya, tapi perlu kami sampaikan, saya sendiri latar belakangnya adalah Nahdliyin. Ini beliau Pak Ustadz Saiful Anam juga Nahdliyin. Beliau tadi Pak Ustadz Syafri juga Nahdliyin, termasuk Nun Sewu Bapak Haji Maskur ini. Jadi kita dapat kaget luar biasa dengan seperti ini. Jadi mohon, kalau memang ini masih dalam tataran yang semestinya layak didudukan, kita duduk di kajian-kajian ilmiah, tempatkan di situ dulu. Ngapunten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih eten. Cukup? Cukup. Ustadz Saiful, boten sios. Boten sios? Oh sios, saya monggo. Ya, terima kasih. Ini beliau ini sering dengan saya japri-japrian gitu ya Pak Ustadz Sepuh. Saya dulu seperti Pak Arif, Pak Ustadz Arhali dulu ya, ketika di pondok saya juga ketika Ustadz saya atau kiai saya pidato, saya biasa baca Quran kemudian sholawatan dulu gitu ya. Nah ketika saya berhijrah ke Muhammadiyah itu tentu saja saya rubah cara berpikir saya. Saya belajar dari HPT itu dan pendapat-pendapat, saya sering komunikasi dengan Pak Tafsir dan sebagainya. Akhirnya saya milih dan memilah tadi seperti Pak Sarhali sampaikan, baca sholawat, ya tahlil itu tahlil seperti apa, sholawat seperti apa. Saya menyampaikan bahwa orang Muhammadiyah juga sering bersolawat, tapi sholawatnya Muhammadiyah itu agak berbeda dengan mereka gitu ya. Jadi orang Muhammadiyah habis sholat juga harus baca sholawat. Insya Allah saya juga zikir dan sholawat setiap habis sholat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itu sholawat yang sakral. Nah, sholawat yang budaya itu kan hanya budaya. Tapi secara pribadi saya tidak apa-apa. Tapi ketika saya misalkan ceramah di komunitas Muhammadiyah, saya nggak berani sholawatan kayak gitu. Tapi ketika saya, ini pribadi saya, ketika saya suruh misi di daerah yang banyak Nahdliyinya itu, ya saya pakai sholawat, tapi sholawat yang kira-kira aman gitu Pak. Jadi tidak asal sembarangan sholawat tadi ya. Misalkan sholawat Jibril, itu kan aman gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kan aman tuh sholawatnya ya Pak, aman ya. Yang Muhammadiyah kritisi sholawat itu kadang-kadang berlebihan ya, sampai meminta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Kalau salawat teksnya hanya meminta kepada Allah atau membaca syair-syair yang sifatnya memuji Rasulullah kemudian minta pada Allah supaya Allah kasih salawat dan rahmat, ya tidak apa-apa. Itu versi saya ya Pak Ustadz ya. Versi saya sebenarnya praktisi salawat juga. Cuma saya milih-milih karena saya ada di komunitas Muhammadiyah. Untuk tahlil kayak gitu ya. Untuk tahlil kita juga menyarankan pakai model, misalkan kita memberikan tahlil Muhammadiyah ya jangan tahlil yang 3 hari, 7 hari, 40 hari. Karena itu konsep itu diyakini oleh teman-teman Muhammadiyah sebagai ajaran agama Hindu. Karena itu ada di kitab Tripitaka. Kalau sudah ada di ajaran agama Hindu tentu saja kita akan menjauhi. Cuma mungkin model tahlilnya yang aman gitu. Seperti apa? Ya itu nanti mungkin Muhammadiyah akan merumuskan. Tetap ya kalimat la ilaha illallah harus dibudayakan. Bentuknya seperti apa? Ya mungkin Muhammadiyah mencari formula gitu ya. Seperti itu. Tadi intinya bahwa saya itu masih melihat kondisi di lapangan. Sebenarnya kalau terlalu vulgar tadi disampaikan Mas Arief, nanti Mbak Muhammadiyah malah bubar. Saya khawatirnya itu ya. Karena Muhammadiyah itu memang plural sekali. Ada Muhammadiyah yang lurus, ada yang backgroundnya NU seperti saya, Pak Jajar ini mungkin bisa menerima yang kayak gini. Tapi saya yakin teman-teman yang kenal Muhammadiyah awal, kemudian apalagi ya Salafi Muhammadiyah gitu pasti akan lari, pasti ya lari gitu. Kalau sampai kita sampai pusat itu katakanlah membuat sebuah keputusan yang mengejutkan seperti ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, sampun. Langsung dijawab mohon. Mari kita tarik rahmatullah sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berarti saya memperkenalkan diri dulu. Jadi selain seniman budayawan, saya adalah anggota Mufasir Kitab Tafsir At-Tanwir, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi insya Allah pada tahun 2027 nanti Muhammadiyah akan melonceng 30 juz kitab tafsir. Halo? Hari ini Muhammadiyah belum memiliki kitab tafsir. Ada baru 1-2. Rencananya di tahun 2007 tepat dengan 100 tahun Majelis Tarjih dan bersamaan dengan Muktamar akan dilonceng 30 juz kitab tafsir. Bukan terjemah ya, kitab tafsir At-Tanwir 2024, 25, 26, 27, 4 tahun. Bisa nggak 4 tahun 30 juz? Bisa. Caranya kemarin Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah memanggil para ahli-ahli tafsir yang bisa menafsirkan Quran. Maka dikumpulkanlah saya salah seorang dari anggota Mufasir itu. Khusus aku kebagian juz 18. Khusus lagi Quran surat Asy-Syu'ara yang hari ini lagi ribut antara Salafi dengan tokoh-tokoh Salafi dengan Ustadz Adi Dayat menyoal Quran surat Asy-Syu'ara. Nah, aku kebagian khusus itu. Jadi selain seniman, saya sangat mungkin satu-satunya di Muhammadiyah seniman sekaligus anggota Mufasir. Yang lain anggota Mufasir tapi bukan seniman. Ada seniman tapi tidak mengerti fikih. Orang mengerti fikih tapi bukan seniman. Karena itu sangat mungkin saya sekaligus Mufasir tapi juga seniman. Nah, karena itu banyak pendekatan-pendekatan yang kemarin keliru gara-gara apa? Gara-gara saat itu saya sampaikan kepada Profesor Samsul Anwar, beliau adalah ketua Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya bilang gini, kalau di sini ada buku biru judulnya Pedoman Seni yang ditandatangani oleh Majelis Tarjih bersama Lembaga Budaya dan Seni Olahraga, di situ saya sebut, Prof, ini kurang sahih. Kenapa kurang sahih fatwa ini? Gara-gara yang duduk adalah orang ahli fikih tapi tidak mengerti seni, tidak mengerti budaya. Ada orang seni tapi tidak mengerti fikih. Karena itu ketika orang seni, orang budaya ketemu orang ahli fikih,
orang ahli budaya pasti berkata begini, aku sebetulnya mau protes yang disampaikan Ustadz, tapi aku kurang ngerti dalil. Berani tidak seniman berkata begini, Ustadz, hadisnya do'if loh. Nggak mungkin seorang seniman budayawan berani mengatakan itu. Kenapa? Nggak memiliki kemampuan itu. Akibatnya seniman dan budayawan berdiri sendiri. Nah di situ karena itu saya bilang Prof, supaya sahih, undanglah orang yang mengerti tafsir, mengerti fikih sekaligus. Sebab kalau nggak begitu, maka fatwanya menjadi gak kuat, tidak sahih. Saya mau bilang gini, undanglah saya, kan nggak enak. Satu. Kedua, fatwa yang nggak disampaikan oleh orang-orang fatwa. Fatwa itu berlaku bagi yang bertanya. Jadi saat itu ada yang bertanya, Ustadz, apa sih hukumnya? Dijawab. Nah itu fatwa. Fatwa di dalam kedudukan tarjih, saya juga kader ulama tarjih. Nah, jadi selain seniman, saya adalah kader ulama tarjih. Nah, kedudukan fatwa yang nggak dimengerti oleh banyak orang adalah fatwa itu mengikat bagi yang bertanya dan yang yakin. Jadi kalau nggak yakin, nggak bertanya boleh nggak? Kan sudah jawab, mengikat bagi yang bertanya. Kecuali keputusan PP Muhammadiyah. Nah, lain lagi. Fatwa kedudukannya mengikat bagi yang bertanya dan yang meyakini. Jadi rokok itu gara-gara menjawab. Tahlilan gara-gara menjawab pertanyaan. Gitu. Makanya jadinya fatwa. Kedudukan ini yang nggak pernah disampaikan oleh orang-orang makna fatwa. Ketiga, coba bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan. Saya menyampaikan tadi pakai dasar tidak? Kemarin kenapa kok kemudian itu masih disebut bid'ah? Karena menganggap yang namanya tahlilan itu ibadah khusus. Bukan tahlilan, 3 hari, 7 hari, 40 itu masuk kategori ibadah khusus. Kira-kira di zaman Nabi ada nggak 3 hari, 7 hari, 40 hari? Nggak ada ya. Nah, tadi karena itu Bapak, saya menggunakan namanya manhaj tarjih. Jadi saya menggunakan manhaj tarjih Muhammadiyah. Apa manhaj? Belum asas tarjih ya. Dalam manhaj tarjih ada yang namanya bayani. Nah, terangi apa itu ciri bayani? Ada 5. Oh. Jadi ciri bayani salah satunya apa? Menganalisa wahyu, menganalisa hadis, menganalisa kitab gundul, menganalisa teks, menggunakan kias. Ustadz Saiful, kira-kira yang hadir sudah tahu kias tuh? Ya Pak Karob itu tidak saya jelaskan karena sudah paham kias. Maka kalau menggunakan kias itu namanya bayani. Dan Muhammadiyah menggunakan bayani, burhani, irfani. Nah, apa contoh kias? Nih, aku tak demo lagi. Dulu, saya ulangi penjelasan itu, saya menggunakan manhaj tarjih. Jadi saya menggunakan manhaj tarjih. Yes. Apa contohnya? Tak demo kali. Dulu sebelum Islam itu sudah ada akikah. Jadi akikah itu ajaran apa? Ajaran jahiliyah. Sebelum datang Islam, dulu akikah itu darahnya ditabui, kemudian rambutnya dicukur, kemudian darahnya diteteskan ke kepala. Itu sebelum Islam. Terus datang Rasulullah membawa Islam, ceret. Bentuknya tetap, bentuk yang namanya bentuk tadi apa? Akikahnya tetap dipertahankan. Atina. Mulanya pakai puji-pujian diambil dari Tipitaka, tuh diambilkan oleh Sunan Bonang. Yuk kita ganti aja. Ganti apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diisi Islamisasi. Mulanya enggak. Pertanyaannya adalah tindakan Sunan Bonang mempertahankan bentuknya tetap, mengubah isi disebut apa?
Disebut apa? Rasulullah melakukan desakralisasi enggak? Sama tuh. Berarti Rasulullah melakukan desakralisasi, Sunan Bonang melakukan desakralisasi. Berarti, sama dong. Dalam manhaj tarjih Muhammadiyah, cara yang kusampaikan tadi masuk kategori metode bayani. Pertanyaannya adalah, kenapa kok kemarin-kemarin enggak? Karena kemarin belum ada orang yang mendudukkan tentang ini. Taunya ini peninggalan, ini bid'ah, itu saja. Itu dulu. Makanya kalau ngacunya dulu, iya. Makanya sejak tahun 2022 keputusan Muktamar Muhammadiyah. Saya ulangi, bukan keputusan saya, keputusan Muktamar Muhammadiyah. Ada 7 agenda prioritas. Ada 7 nih. Nomor 7, klik Google. Nomor 3-nya adalah, ini keputusan Muktamar. Pakai prioritas. Nomor 3-nya adalah memperluas dan memperkuat basis dakwah di akar rumput. Timbul pertanyaan, maksudnya apa toh? Dijelaskan sama Profesor Dr. Haidar Nasir. Siapa beliau? Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Apa kata beliau? Kata beliau, pendekatan dakwah Muhammadiyah mesti berubah. Tahun berapa? Tahun 2022. Berarti baru. Kemarin enggak. Maka ketika aku pulang ke Cepu, Bu Halimah, dosen guru-guruku Pangadimin CS, kaget. Loh, Sen, aku dulu kan mendoktrin kamu itu bid'ah. Iya, dulu aku juga percaya Pangadimin dan lain-lain, karena belum datang ilmuku. Ketika aku belajar, ilmuku tambah. Wah, ini keliru nih. Padahal boleh. Akhirnya Pak, terus kalau iya, aku nggak bisa bantah, ilmuku kalah karo kusen saiki. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi menggunakan dasar yes, pendekatan sudah berubah. Pertanyaan yang tadi, bagaimana kalau ya tinggal di balik? Kalau yang sebelah itu masih menggunakan ini, kita kan tidak mesti ngikutin. Tapi prinsipnya, 3 hari itu ternyata bukan bid'ah. Berarti kalau begitu, saya nggak mau 3 hari, 1,5 hari boleh? Ya boleh. Sekarang Muhammadiyah menggunakan tahlilan virtual. Tapi kan tetap aja itu namanya tahlilan. Jadi kalau ada tokoh-tokoh Muhammadiyah sekarang meninggal, sekarang tahlilan pakai virtual. Sudah mulai. Buya Syafi'i Marif kemarin ya, tahlilan virtual. Apa bedanya saya? Itu namanya budaya. Boleh mau pakai virtual kayak, mau pakai online kayak. Berarti kalau sononya pakai Sayyidina, ya berarti kita nggak usah. Gitu. Seperti apa formatnya? Nah, format monggo dicari, monggo dibentuk. Nama saja baru diputuskan. Belum ada yang tahu belum, karena itu di Rakernas kemarin 2023 nih, 2023 belum lama ya. Aku diminta pimpinan Pusat Muhammadiyah, karena aku wakil ketua lembaga seni budaya, Sen, bikin dong sholawatan versi Muhammadiyah yang khas. Tuh, baru akan. Harus dibedakan antara sholawat dengan sholawatan. Beda. Sholawat hukumnya wajib, orang baca sholawat 5 menit. Orang bubar ya, orang jelas ditabrak sih. Orang jelas enggak 5 menit kan bahaya ya. Belum. Sholawat kalih sholawatan. Wis 5 menit ya wis, 5 menit ya wis. Nggih, pun. Nggih. 5 menit. Sholawat kali sholawatan bedanya beda. Sholawat itu hukumnya wajib, kalau nggak baca sholawat, sholatnya nggak sah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali. Itu namanya sholawat. Ketika ditambahi tan, sholawatan. Oh, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, oh, ini berarti masih 4 menit. Memuji anak saya boleh nggak? Anak saya pinter. Memuji istri saya boleh nggak? Memuji mahasiswa boleh nggak? Memuji tetangga boleh nggak? Boleh. Memaki nggak boleh. Memuji Rasulullah, memuji anak aja boleh. Memuji tetangga boleh. Memuji sahabat boleh. Memuji Liverpool boleh. Liverpool itu musuh saya, tapi wih keren. Masa memuji Nabi Muhammad nggak boleh? Nah, memuji Nabi Muhammad, solawat itu memuji Nabi, doa-doa. Boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan bahasa Sunda, boleh menggunakan bahasa Jawa, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Nah, memuji-muji Nabi dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa, itu namanya sholawatan. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh. Berarti bikin sendiri boleh, boleh. Namanya sholawatan. Berarti sholawatan budaya. Kalau sana pakai Sayyidina, ya berarti kita nggak pakai. Boleh pakai Sunda, boleh. Berarti sholawat hukumnya wajib, sholawatan masuk budaya. Nah, ini yang dulu nggak dijelaskan dan nggak ada orang yang menjelaskan. Nah, karena itu aku keliling se-Indonesia judulnya. Aku keliling se-Indonesia, bukan di sini, se-Indonesia untuk menyampaikan bahwa dakwah Muhammadiyah sudah berubah. Nah, antaranya memberikan pencerahan yang benar bahwa beda loh antara sholawat dengan sholawatan. Berarti kalau mau sholawatan, adik-adik masih kira-kira asumsi saya 2 menit, adik-adik boleh dong menciptakan lagu-lagu saya mau memuji Nabi Muhammad, ya boleh. Yang nggak boleh memaki. Yang nggak boleh lagi berlebihan. Nah, yang berlebihan itu, ini bahasa metafora. Di dalam syair, ini namanya syair. Anta badrun, anta samsun, anta nurun, fauqa nurin. Oh, ini betah, ini syirik. Ini bahasa metafora. Ini majas. Majas kok dihukumi fikih, ya keliru. Sama seperti cintaku sedalam laut selatan bumi. Oh, kalau dihukumi fikih kan nggak cocok. Ini namanya metafora. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan sejalan dengan keputusan muktamar yang baru selesai 2022. Dan sebagai wakil ketua lembaga seni budaya, aku diminta untuk Kiai Cepu bikin dong sholawatan yang khas. Nah, aku yang belum bikin karena aku bukan jago nyanyi. Nah, jadi pertanyaannya model yang seperti apa? Nah, itu yang aku belum bikin. Begitu seluruh pertanyaan belum seluruhnya saya jawab karena waktu sangat terbatas. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.